الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh. Kita memuji Allah dan menyanjungnya dan mensyukurinya atas kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita. Allah dengan kasih sayangnya memberikan pada kita bimbingan ilmu. Allah birahmatihi menurunkan kitabnya yang merupakan akhir kitab, yang membatalkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan apa yang ada sebelumnya dan melepas belenggu-belenggu yang pernah Allah timpakan pada Bani Israel. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat besar, bahwa Allah mengutus Rasulnya yang merupakan seorang Rasul yang khairal bashar, yang addal amanah wa nasahal ummah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang azizun alaihi ma'anittum, yang sangat memberatkan baginya apa yang menyusahkan kalian. Yang dikatakan sifat berikutnya, harisun alaikum, sangat mementingkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang beriman sangat penyayang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanahmaduhu wa nashkuruh. Maka kita memuji Allah dan menyanjungnya. Kita bersyukur diutus oleh Allah seorang Rasul, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang memiliki sifat-sifat kemuliaan dan sifat-sifat yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguh engkau di atas akhlak yang mulia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah dengan memujinya dan menyanjungnya, alhamdulillah rabbil alamin, dan juga dengan menerima apa yang Allah beri dari rahmat dan nikmat berupa bimbingan hidayah dan bimbingan sunnah nabawiyah.
dan juga termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutus kepada kita seorang Nabiul Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebaik-baik manusia, sebaik-baik bangsa, sebaik-baik suku, sebaik-baik keluarga. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali kita lancang, berani-berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In kana khairan, kalau itu kebaikan, Rasulullah sudah mengajarkannya. Kalau itu sebuah kejelekan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkannya, sebagaimana diucapkan oleh para sahabat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa at-ta'iru yuqallib janahaihi fis sama' illa ata minhu ilma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan kita kecuali dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Demikian pula diriwayatkan dari mereka para sahabat yang menyatakan Rasulullah sallallahu bayyana kulla syai'in hatta al-khara'ah. Rasulullah sallallahu sudah menerangkan pada kami segala sesuatu, bahkan khara'ah sekalipun, urusan buang hajat, urusan buang air diajarkan. Ikhwani fillah azakumullah. Dan ini tidak berlebihan, karena ada hadis yang menyatakan wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala gha'itin walakin syarriqu wa gharribu. Kata Nabi, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat ketika kalian buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi hendaklah menghadap ke sana atau ke sini, ini selain kiblat. Ikhwani fid din, azakumullah, benar-benar bayyana kulla syai'in, menerangkan segala sesuatu. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau sudah ajarkan. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau sudah memperingatkan. Maka la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, maka jangan kalian mendahului Allah dan jangan mendahului Rasulnya. Dan Allah katakan dengan panggilan iman, panggilan yang penuh penghormatan pada kalian dan pemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan, wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian, jangan keraskan suara kalian di atas suara Rasulullah. Jangan kalian berbicara seperti engkau berbicara sesama kalian. Jangan berbicara kepada Rasulullah dengan suara yang keras seperti kalian berbicara kepada sesama kalian. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan kalian akan gugur amalan-amalannya dalam keadaan kalian tidak merasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, fahadzaral mu'minina min hubutil a'mal bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama yajhar ba'dhum li ba'd. Kata Ibnu Al-Qayyim, di sini dalam ayat ini Allah memperingatkan kaum mukminin, hati-hati jangan sampai gugur amalan-amalan kalian karena kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul, atau kalian menjaharkan ucapan kepada Nabi seperti kalian berbicara kepada sesama kalian. Kata Ibnu Qayyim, dikhawatirkan gugur amalannya. Walaysa hadza biriddah, padahal itu bukan murtad, bukan keluar dari Islam, tetapi bisa menggugurkan amalan. Wa yustafad min hadhihi al-ayah
Maka diambil dari ayat ini pelajaran penting bahwa bisa gugur amalan-amalan hanya karena ucapan-ucapan yang menyelisihi sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jangan dikira gugurnya amal hanya karena kekafiran. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur amalan-amalanmu. Naam, dengan kesyirikan dan kekufuran gugur amal. Tetapi ini dalam ayat ini dikatakan tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam keadaan dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Yani al-khitab yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman, para sahabat bahkan. Tetapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Hati-hati, bisa gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Sehingga ada seorang sahabat yang merasa suaranya paling keras ketika itu, menangis di rumahnya terus menerus, sampai Rasulullah SAW kehilangan. Aina fulan? Di mana si fulan? Diutus seseorang untuk mencarinya. Ketika didapati dalam keadaan sedang menangis, ditanya, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, sungguh demi Allah, waktu itu aku yang paling keras suaranya. Maka jelas pasti akulah yang dimaksud dalam ayat tadi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Berarti amalan-amalanku gugur, sia-sia. Maka disampaikan berita itu pada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia sedang menangis di rumahnya. Mengapa? Dia mengatakan karena dia yang paling keras suaranya, maka dia merasa bahwa amalan dialah yang gugur waktu itu. Maka Nabi pun menyatakan kepadanya, sampaikan kepadanya, huwa min ahlil jannah. Sampaikanlah kepadanya bahwa dia dari penduduk surga. Kasih kabar gembira. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah. Orang-orang mukmin adalah orang yang kalau diperingatkan dengan ayat dan hadis menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun kalau diingatkan dan dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, akan bertambah imannya. Dan kalau diperingatkan dengan nama Allah, maka mereka akan dalam keadaan takut dan gelisah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innamal mu'minin wa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang namanya orang mukmin kalau ditegur dengan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hatinya bergetar, bertambah imannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah ciri-ciri orang beriman. Penduduk surga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Apa ucapan mereka? Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga kami dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Atau dalam ayat lain, penduduk surga berkata, alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Artinya di dunia dalam keadaan hazin, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut. Ikhwani fillah a'azakumullah, bukan orang yang tenang menyatakan kita pasti masuk surga, bukan. Justru sebaliknya, orang mukminin, orang-orang beriman adalah orang-orang yang memiliki rasa takut pada Allah dan kekhawatiran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan bahwasanya sahabat tadi menangis karena takut ancaman Allah Subhanahu wa taala, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Padahal hanya mengeraskan suara di atas suara Rasulullah SAW. Maka bagaimana, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kira-kira mereka yang bukan hanya mengeraskan suaranya tetapi lebih mementingkan ucapannya daripada ucapan Nabi, lebih memilih ucapannya daripada ucapan Nabi, atau dia lebih memakai ucapannya sendiri daripada ucapan Nabi ila akhirih. Alaysa dzalika an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun?
Bukankah itu akan menggugurkan amalan-amalan, bahkan lebih menggugurkan amalan? Famadhan biman qaddama ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hidayatihi wa tariqihi qawla ghairihi. Kata Ibnu Qayyim, maka bagaimana prasangka kalian orang yang lebih memilih ucapan lain selain ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih memilih bimbingan lain daripada bimbingan sunnah Rasulullah SAW, lebih memilih jalan yang lain selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya lebih dikhawatirkan lagi bahwa dia akan tertimpa bencana dalam bentuk penyimpangan, kesesatan, dan gugurnya amalan-amalan. Allah mengancam, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan lain, siapa yang berjalan di satu sisi sedangkan Rasulullah di sisi lain, dalam keadaan tahu, dalam keadaan jelas baginya kebenaran, min ba'di ma tabayyana lahul huda, dalam keadaan sudah jelas bimbingan petunjuk, bimbingan sunnah, dia sudah tahu, tetapi lebih memilih jalan lain selain jalan sunnah. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nasallahu ta'ala as-salamah wal hidayah, wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana 'ala as-sunnah, 'ala at-tauhid was sunnah wa 'ala tariqil mustaqim. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah para sahabat sangat takut, sangat khawatir kalau menyelisihi sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadha Siddiq al-Akbar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, menyatakan dengan ucapannya yang terkenal, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'mal bihi illa 'amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun apa yang disunnahkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku tinggalkan satu perkara yang merupakan perkara sunnah Rasulullah SAW, aku khawatir aku akan menyimpang. Itu kekhawatiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga betapapun mereka berbicara mengusulkan dengan sekian macam usulan agar jangan memberangkatkan pasukan Usamah keluar dari negerinya, yakni ke Syam, negeri Romawi, Abu Bakar menyatakan, tidak, aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebelum wafatnya memberangkatkan tentara Usamah, Jais Usamah berangkat. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairul bashar, bukan manusia biasa, memiliki dari Allah Subhanahu wa taala wahyu, yakni basharun yuha ilaih, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Artinya beliau tahu dari Allah bahwa beliau akan wafat, tetapi toh Nabi menyuruh pasukan tadi berangkat. Belum jauh Rasulullah SAW wafat. Jangan dikira bahwa ini, oh Rasulullah salah strateginya. Beliau tidak tahu kalau akan mati, jadi ngirimkan pasukan Usamah. Kalau tahu, kayaknya nggak ngirim. Ini su'udzan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli
kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini ucapan Rasulullah, ucapan seorang yang mendapatkan wahyu, seorang maksum, seorang yang tidak mungkin salah. Maka Abu Bakar menyatakan tidak. Jais Usama berangkat. Tapi bukankah di negeri ini belum aman, di negeri ini banyak yang murtad, bukankah demikian? Jais Usama berangkat. Aku tidak akan membatalkan satu ucapan Rasulullah pun. Ini iman, ini akidah. Walaupun kaitannya dengan ittiba'us sunnah, walaupun kaitannya dengan berpegang dengan sunnah, tapi ini berkait dengan iman. Apakah engkau yakin kalau dia Rasulullah? Apakah engkau yakin kalau dia diutus oleh Allah? Apakah engkau yakin kalau dia mendapatkan wahyu? Kalau iya, terima. Jangan pakai pendapat lain. Tapi jangan. Diucapkan oleh para ulama seperti Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya adalah iman. Ketika ada seseorang yang imannya lemah, kemudian dia melihat sunnah dan kemudian menyatakan dalam hatinya, tetapi bukankah ini lebih baik dari itu? Itu ujian. Seberapa keyakinan terhadap Rasulullah? Kalau kemudian kesimpulannya, kalau begitu saya akan kerjakan apa yang saya anggap baik, karena ini sunnah, sepertinya tidak tepat ila akhirnya. Berarti engkau ragu kalau ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau ini ucapan Rasulullah SAW, qulu sami'na wa ata'na. Katakan kami dengar dan kami taat. Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah mengomentari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tadi. Kata Ibnu Battah, hada ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawaf ala nafsih. Ini wahai saudara-saudaraku, as-siddiq al-akbar, manusia terbaik setelah rasulnya, tetapi mengkhawatirkan dirinya, khawatir menyimpang, khawatir sesat. In huwa khalafa syai'an min amri nabiyih, kalau dia menyelisihi satu sunnah dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, famadza asa an yakun. Kata Ibnu Battah, maka kira-kira apa yang terjadi pada zaman ini, zaman sekarang ini, padahal zaman Ibnu Battah bukan zaman kita. Adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim. Bagaimana dengan zaman kita ini yang penduduknya mempermainkan sunnah, mentertawakan sunnah, mencemooh sunnah, meremehkan sunnah, menyelisih dengan sengaja-sengaja. Bahkan bukan hanya menyelisihi fahasab, tetapi menyelisihi plus mencercanya, menghinakannya, meremehkannya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Bahkan kata Ibnu Battah, yatabahawna bimukhalafati, bahkan merasa bangga dengan yang selain sunnah. Aku punya yang lebih baik dari sunnah ini. Yatabahawun, berbangga diri. Wa yaskharuna bisunnah, dan mentertawakan sunnah, bangga dengan yang menyelisihi sunnah dan meremehkan sunnah. Nas'alullah ta'ala ismah. Kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala an-najah min su'il amal, kata Ibnu Battah. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari penyimpangan, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari azab. Itu zaman Ibnu Battah. Bagaimana law ra'a hadzal zaman, bagaimana Ibnu Battah kalau melihat zaman kita sekarang ini, yang ada seseorang dengan bangganya berdiri di mimbar mencerca sunnah, mentertawakan sunnah, melecehkan sunnah, dan menyatakan itu jahil. Siapa yang panjang jenggotnya berarti dia jahil.
Na'udzubillah. Apakah dia tidak tahu? La, bukan orang bodoh. Dia belajar agama, dia hafal. Berarti sengaja menyertakan sunnah. Naam, wa zada ala dzalik, bahkan lebih daripada itu, mentertawakan dan mengejek. Ini bukan hanya gugur amalan-amalannya, tetapi kufur, kafir, keluar dari iman, murtad. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan bahan olok-olok, bahan tertawaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Apa kurang jelas ayat ini? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mempermainkan, mentertawakan, memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Hanya saja Allah yang Maha Rahmanur Rahim melanjutkan ayat yang memberikan kesempatan. Siapa yang mau bertaubat, siapa yang memperbaiki, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak, yang musirrun ala kufrihi, maka dia terancam dengan kekafiran dengan kalimat la kafartu ba'da imanikum. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu hanya sekedar contoh. Masih banyak lagi mereka-mereka yang berani menentang Quran, menentang sunnah dan mentertawakannya. Siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir, dia harus pondok lagi, belajar lagi. Ini juga sama. Bukankah menentang Al-Quran yang sangat jelas menyatakan laqad kafara alladzina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Nasrani. Dan Allah katakan tentang Yahudi bahwa Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelancangan-kelancangan ini, barakallahu fikum, menunjukkan mereka tidak punya keimanan atau sangat lemahnya. Hampir tidak ada. Penyakit nifaq pada dirinya tumbuh menjadi besar sampai menguasai dirinya, sehingga walaupun dia berpenampilan muslim tetapi hatinya munafiqan khalisan. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Ini ikhwani fillah, a'azakumullah, Allah taala as-salamah wal hidayah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari penyimpangan, dan kita mendoakan kaum muslimin agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Allah yahdina wa iyyahum ila as-sirat al-mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.